Lepati samurai mind, they can't be. Ketika memulai sebuah perjalanan, jangan meminta nasihat dari mereka yang belum pernah meninggalkan rumah. Kata-kata Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menyaksikan tayangan ini sedang dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tentunya sedang menikmati secangkir kopi hitam. Kali ini kami akan mencoba backpackeran keluarga dengan tujuan Yogyakarta. Karena menjelang malam tahun baru, tiket yang langsung ke stasiun Yogyakarta sudah habis terjual. Yang akhirnya kami memutuskan untuk berangkat dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dengan tarif Rp62.000 jurusan Kiara Condong Kutoarjo, dan berangkat dari Bandung jam 8.50, tiba di Kutoarjo jam 3.55. Sesuai jadwal kami tiba di stasiun Kutoarjo. Kami sambung lagi dengan kereta luar kota jurusan Jogja dengan harga tiket Rp45.000. Tadinya kami akan menggunakan komuter lain yang harganya lebih hemat, tapi kami ingin segera melakukan perjalanan. Yuk backpackeran. Di stasiun Tugu jam 5 lewat dan segera kami tunaikan dulu sholat subuh sekaligus bersih-bersih. Dari stasiun Tugu kami akan sarapan di Pasar Patuk dengan berjalan kaki sekaligus olahraga men. Pasar Patuk adalah pasar tradisional di Yogyakarta yang populer sebagai pusat kuliner pagi dan sentra oleh-oleh khas daerah tersebut. Dan pilihan kuliner yang akan kami coba adalah martabak telur puyuh. Ayo sing makan lho. Pasar ini menawarkan beragam pilihan makanan, jajanan pasar seperti jenang gempol dan dawet. Dan ada lagi kuliner yang lagi populer, yaitu nasi kuning mun acung. Usai sarapan, kami lanjutkan berjalan kaki menuju Malioboro. Dan saat ini kami mendapati pemandangan yang berbeda. Sebelum-sebelumnya ke Malioboro ini kalau nggak sore ya malam hari. Tapi kali ini kami berjalan di pagi hari dengan trotoar yang masih nampak lengang dan beberapa orang melakukan aktivitas olahraga. Di Malioboro kami membuat rencana tujuan yang akan kami singgahi. Indonesian Heritage Agency adalah yang mengelola dan melestarikan museum dan cagar budaya nasional di Indonesia. Dan akhirnya kami mengunjungi Benteng Frederberg. Benteng Frederberg adalah sebuah museum yang sebelumnya merupakan benteng pertahanan Belanda di Yogyakarta. Didirikan pada tahun 1760. Benteng ini memiliki sejarah panjang dan beberapa kali berganti nama serta fungsi. Dari awal bernama Rustenburg atau Benteng Peristirahatan, hingga akhirnya menjadi Museum Benteng Frederberg atau Benteng Perdamaian setelah mengalami kerusakan akibat gempa dan renovasi. Saat ini
Museum ini menampilkan koleksi dan diorama perjuangan nasional Indonesia dan dibuka untuk umum sebagai destinasi edukasi dan wisata. Memiliki berbagai diorama, lukisan, foto, replika, senjata, dan benda-benda bersejarah lainnya. Juga terdapat ruang pameran tetap, yaitu 4 diorama dan ruang pameran temporer. Dilengkapi juga dengan perpustakaan, ruang audio visual, dan fasilitas lainnya seperti musola dan kafe. Sejarah Benteng Vredenburg. Tahun 1760, pembangunan awal dilakukan atas permintaan Belanda dengan bentuk sederhana dari tanah dan kayu bernama Rustenburg. Tahun 1767 hingga 1787, benteng diperkuat dan diperluas menjadi bangunan permanen yang kokoh. Tahun 1867, gempa hebat merusak benteng. Dan setelah diperbaiki, namanya diubah menjadi Vredenburg atau Benteng Perdamaian. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. In his coronation speech, he promised to work for the benefit of the nation. The nation independence on August 17, 1945 by Sukarno and Muhammad Hatta on behalf of Indonesian nation. After knowing the news of proclamation, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sent a congratulatory telegram. Tahun 1942 dikuasai oleh Jepang dan dijadikan markas militer dan tempat penahanan. Pasca kemerdekaan digunakan sebagai markas dan asrama militer oleh Tentara Nasional Indonesia. Tahun 1977 hingga 1985 berubah fungsi menjadi pusat informasi dan pengembangan budaya Nusantara. Tahun 1985 direvitalisasi dan dibuka untuk umum sebagai museum. Tahun 1992 resmi menjadi Museum Benteng Vredenburg, museum khusus perjuangan nasional. Dari museum, kami bergeser sedikit menuju ke Pasar Beringharjo. Pasar ini merupakan pasar tradisional tertua dan paling ikonik di Yogyakarta, terletak di Jalan Malioboro nomor 16, yang buka setiap hari dari pagi hingga sore. Nama Beringharjo berasal dari kata bering, yaitu hutan beringin, dan harjo, sejahtera. Soto daging Bu Pujo di Pasar Beringharjo menjadi pilihan santap siang kami, karena soto daging Bu Pujo ini kuliner legendaris yang terletak di lantai 2 sisi timur pasar. Warung ini menyajikan soto daging sapi dengan kuah bening yang gurih cenderung manis ringan, dimasak secara tradisional menggunakan tungku. Selain soto, menu lain yang ditawarkan adalah es campur dan berbagai lauk tambahan. Yuk makan dulu. Ini soto Bu Pujo.
Usai makan siang dan sebelum memasuki waktu check-in, kami menikmati dulu es krim Malio Gelato. Kami memesan kendaraan di stasiun Tugu untuk menuju ke penginapan guna istirahat dan bersih-bersih lagi. Setelah melakukan istirahat di penginapan, tidur, mandi, sholat, dan juga menyimpan barang-barang yang kami bawa. Selanjutnya, kami jalan-jalan sore. Kami menuju ke titik 0 Yogyakarta, kemudian masuk melalui alun-alun kidul, dan kami akan menuju ke tempat kuliner, yakni Sego Telkom Mbak Nur. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. Sego Telkom Mbak Nur ini tempat yang menjadi salah satu destinasi kuliner malam yang tak pernah sepi oleh pembeli. Pada saat kami datang pun, kursinya sudah penuh. Selain enak, Sego Telkom Mbak Nur Jogja memiliki sejumlah daya tarik yang tak bisa ditemukan di tempat makan lainnya. Menu makanannya beragam, rasa pedas yang menggoyang lidah. Juga yang paling penting, harganya yang terjangkau. Menjelang malam, kami kembali ke alun-alun kidul untuk memesan wedang ronde. Di hari ketiga ini, pagi hari kami sudah memesan bentor yang sudah standby di depan penginapan dengan harga Rp20.000 per motor. Jaraknya tidak terlalu jauh dari penginapan, kurang lebih 10 menit kami akan menuju ke Pasar Ngasem untuk kuliner pagi hari. Wah, gaskeun. Pasar Ngasem di Yogyakarta kini menjadi destinasi wisata kuliner yang terkenal dengan makanan tradisionalnya. Berbeda dari fungsi awalnya sebagai pasar burung terbesar di Jogja, terletak dekat Taman Sari, pasar ini menawarkan berbagai jajanan seperti gudeg, pecel, serabi, dan jenang dengan harga terjangkau. Tempat ini juga menjadi pusat seni dengan adanya panggung terbuka untuk pertunjukan, serta area pasar yang masih menjual kebutuhan rumah tangga. Pasar ini menjadi surga bagi pencari kuliner tradisional seperti gudeg, pecel, apem beras, jenang, serabi, brongkos, dan lain-lain. Makanan dan minuman yang dijual di sini memiliki harga yang relatif murah, menjadikannya daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
Minuman khas di Pasarangasem yang terkenal adalah wedang sendang ayu dan wedang uwu. Aku sendiri memesan wedang sendang ayu karena penyajiannya yang unik dan terbuat dari jahe, kapulaga, sereh, cengkeh, gula batu, dan jeruk nipis. Setelah sarapan di Pasarangasem, kami lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke objek wisata Taman Sari. Objek wisata Taman Sari adalah bekas kompleks istana air atau pesanggerahan yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 untuk rekreasi dan pertahanan. Kini menjadi objek wisata sejarah dengan arsitektur unik bergaya Jawa Portugis. Lokasinya di dekat Keraton Yogyakarta, di Jalan Taman Patehan Kraton. Di sini kita bisa menikmati bangunan bersejarah seperti Umbul Binangun, Sumur Gumuling, dan Gapura Panggung dengan harga tiket tentunya terjangkau. Umbul Binangun adalah kolam pemandian bersejarah yang dikelilingi tembok tinggi. Dulunya hanya boleh dimasuki sultan beserta keluarga. Sekarang bisa dimasuki oleh saya dan keluarga. Dan di sini banyak lokasi yang menawarkan spot foto yang menarik, terutama lorong bawah tanah dan area kolam pemandian. Setelah puas kami bisa menjelajahi kompleks Taman Sari yang luas ini, termasuk kolam pemandian, bangunan bekas istana, lorong bawah tanah. Kali ini kami berjalan kaki kembali untuk mencari kuliner makan siang. Dan makan siang kali ini kami akan mencoba nasi brongkos, yaitu hidangan khas Yogyakarta yang populer, termasuk dulunya nih hidangan kesukaan Sultan. Brongkos adalah semur daging dan kacang pedas khas Jawa yang merupakan makanan istimewa di Keraton Yogyakarta dan juga populer di Jawa Tengah. Warung Brongkos Handayani yang merupakan kuliner legendaris terletak di selatan alun-alun Kidul atau Alkit Jogja di Jalan Gading nomor 2 Patehan Keraton Yogyakarta. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 1975 dan sampai sekarang masih eksis, bro. Brongkos Handayani ini disajikan dengan beberapa pilihan, antara lain brongkos tahu, brongkos telur, brongkos kacang tolo, serta brongkos tetelan.
Namun yang paling digemari adalah bronkos campur dengan isi tahu, telur, kacang tolo, dan tetelan menjadi satu, sehingga dapat menghasilkan sajian yang sangat lezat dan mengenyangkan. Bronkos ini termasuk hidangan kesukaan Sultan. Dan mohon maaf nih, sekarang Sultan mau makan dulu ya. Setelah makan, jangan lupa foto dulu, gengs. Sambil menunggu waktu check out penginapan dari nasi bronkos, kami mampir juga ke warung es coklat. Dan kami nikmati dulu kesegaran hari ini dengan es coklat. Dari warung coklat, kami memesan bentor untuk melakukan proses check out penginapan. Tetapi sebelum tiba di penginapan, kami mampir dulu untuk sekedar membeli oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Ditutup. Jadi kita sekarang persiapan menuju hotel, mengambil barang-barang lanjut ke stasiun Tugu. Saya dan anak menuju ke penginapan untuk proses check out dan sekaligus mengambil barang-barang. Dan juga tadi pagi kami sempat berpesan ke petugasnya, kami akan mengambil barangnya agak sedikit terlambat. Sedangkan istri dan anak kedua menunggu di Malioboro. Jadi nanti kami dari penginapan akan kembali lagi ke Malioboro. Dan beginilah suasana Malioboro menjelang pergantian tahun. Kami mengambil gambar ini di Maliau Gelato, Malioboro, sambil menunggu jadwal keberangkatan kereta nanti malam. Dan dari Maliau Gelato, kami lanjutkan berjalan kaki untuk menuju ke kuliner lagi, yaitu kami ingin mencicipi bakmi Jogja sebelum kami meninggalkan kota Jogja yang begitu berkesan. Tidak jauh dari stasiun Tugu, nama bakminya yang akan kami kunjungi adalah bakmi
Among Roso. Bakmi Jawa Among Roso tepatnya di Jalan Gowongan Lor nomor 61 Jetis, yang terkenal dengan rasa otentik yang dimasak menggunakan anglo atau tungku arang untuk menghasilkan aroma asap yang khas dan rasa yang lebih dalam. Warung ini sering direkomendasikan oleh warga lokal. Memasak bakmi dengan tungku arang menghasilkan aroma asap yang khas dan rasa yang lebih dalam. Menggunakan bahan premium seperti telur bebek dan daging ayam kampung dengan kaldu yang direbus dengan ayam kampung. Cita rasa perpaduan manis, gurih, dan legit sangat terasa dengan pilihan bakmi rebus, bakmi goreng. Dari Among Roso, kami berjalan kaki menuju ke Stasiun Tugu. Orang-orang sudah keluar untuk merayakan pergantian tahun baru. Lalu lintas sudah mulai padat. Orang-orang sudah berjalan kaki menuju ke Malioboro. Hotel sedang menyiapkan diri menyambut tahun baru dengan membuat panggung untuk live musik sepertinya. Menuju ke Stasiun Tugu, ternyata banyak kuliner yang menyajikan aneka makanan. Aduh, aneka jajanannya bikin ngiler. Pas maghrib, kami tiba di Stasiun Tugu dan kami dokumentasikan dulu dengan bersuah foto yang kebetulan areanya masih sepi. Kami kembali ke Bandung dengan menggunakan kereta ekonomi. Dan kami tidak merayakan tahun baru, tetapi kami menikmati dan merayakan setiap malamnya, setiap harinya, setiap kenangan yang sangat indah dan manis untuk keluarga kecil kami. Terima kasih ya Allah, kami bisa mengunjungi tempat-tempat yang indah karenamu. Kami bisa makan dengan nikmat, dengan aneka rasa yang bisa kami cicipi dengan baik karenamu juga. Kami bisa berjalan kaki berkilo-kilometer tanpa keluhan dan mengeluh, tetapi kami benar-benar bisa menikmati perjalanan ini karenamu pula. Kami bisa melihat bangunan-bangunan sejarah yang saat itu kami belum lahir, dan izinkan kami sekeluarga ya Rob untuk bisa melihat keajaiban yang Kau anugerahkan kepada kami untuk bisa kami nikmati. Terima kasih atas perjalanan ini. Semoga kami sekeluarga senantiasa diberikan rasa syukur setiap saat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan atau kurang pas di hati teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's do it up, do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we go.